tabok dulu Pak. Baru kasih tahu. Gua masih bapak lu. Uh-uh. Ya. I think the whole social media and everything itu akhirnya menghilangkan adab. Sejahat apa ya lu sampai bisa kayak begitu tuh? Sejahat apa? Dan kita tahu untuk apa itu dilakukan. Nah itu gitu loh. Engagement. Oke, kita learning by talking lagi. Dan karena kita masih minjem tempat beliau kan, sekalian masih sama beliau. Dan tamu satu lagi adalah raja terakhir ini ya, berarti ya kalau di perpodcastan Indonesia. Kalau sudah datang berarti sudah lengkap podcast. Ih, mantap. Kayak pas cosplaynya orang kantoran. Wah. Ada Om Ded. Kayak ini apa namanya Jason Statham. Iya betul. Iya. Tadi pakai apa Audi? Itu iya enggak. Apa judulnya? Working Man. Bukan. Bukan. Ini Apa? apa Jason Statham? Honey Keeper. Bukan. Naik mobil mah. Transporter. Transporter. Iya. Iya. Transporter. Udah sama kan, Bo? Otak, ya. Iya. Terakhir kali dia sama. menjadikan orang sebagai sansak. Betul. Iya, Betul. Jason Statham. Mantap. Luar Jason biasa. Statham. Mirip banget sih, cuma kurang Audinya aja sih kayaknya. Kurang Audi. Sama Jason Statham kayaknya nggak cerai ya. Wow. Gue udah gak mau bahas itu loh. Kalau itu kan nggak bahas itu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Doi nyebut sendiri. Iya. Kita memang. Iya. Kan kita baik-baik ya udahlah. Iya, dan orang zaman sekarang masih menganggap itu adalah sesuatu yang kayak jadi pembicaraan kalau di Indonesia. Ya sebenarnya nggak pantas Iya. jadi pembicaraan. Betul, karena sebenarnya itu adalah sesuatu yang normal gitu kan ya. Dan menurutku kalau orang nyari pembicaraan untuk belajar mungkin masih oke ya. Betul. Tapi menurutku orang bukan nyari pembicaraan untuk belajar sih. Bukan untuk gibah. Betul. Untuk gitu. gibah. Kan aku pernah bilang ini Om ya, orang tuh perlu dengan winner, perlu dengan loser. Betul. Tapi they need loser more. Ya. Karena untuk dihina-hina. Untuk dia merasa lebih Dan baik. merasa dia lebih baik. Iya, itu. Betul. Jadi itu clipper gue bercanda, namanya di Pothap kan bercanda. Betul. Terus my ex bercanda. Itu semuanya bercanda. Iya. Ya dibahan semua. Iya. Udah gak apa-apa lah ya. Iya. Kita hidup tuh harus Ya, ada bahan. ada bahan. Iya. Emang mental Om Ded sih kayak gitu ya. Udah pertama udah. Hidup tuh bebas harus lah. ada bahan dan harus ada studio sendiri sih. Nah, Aduh, nggak bisa dibela lagi. Ini emang minjem mulu. Harusnya ada studio Emang sendiri. lu belum mampu membeli studio sendiri, belum dibayar sama TVRI kemarin. Nah, tapi itu juga. Makasih banget lo buat Om Ded. kalau nggak masuk ke podcastnya Om, Iya. nggak dibahas. Gak dibahas. Tidak sampai 24 jam setelah tayang. Langsung direktur telepon TVRI. sama TVRI. Saya dulu yang Iya. ditelepon. Bilangnya itu sudah ngontak sebelum ke Ustadz Felix ke Om Ded dulu. Dari Om Ded ke Ustadz Felix dikasih nomor saya. Akhirnya telepon. Selesaikan dong. Akhirnya mereka klarifikasi. Cuma kan harusnya ada 2 yang klarifikasi ya. Iya. Ini baru 1 sih. Yang satu Iya. Yang satu belum deh, nggak apa-apa. Cuma seenggaknya jelas lah, udah Iya. jelas. Terima kasih banget loh. Ya sama-sama. Dan niat ini Om pakai baju hitam, lalu kemudian semakin hitam. Apa mau berniat jadi menggantikan ini apa namanya The Rock dalam film apa Black Adam. Black Adam. Oh iya nanti Snyders tuh ya. Iya benar. Bener ya enggak. Gue hitam gara-gara sebenarnya gue tuh aduh ini cerita agak goblok juga sih sebenarnya. Gue jemuran kelamaan. Serius. Sorry. Emang ada hitungannya jemuran tuh berapa lama? Jadi tahu buat tampar ya? Filter. Jadi gue tuh punya kehidupan yang berubah sekarang. Oke. Yaitu pertama kali adalah ini mungkin agak aneh. Gue tidur tuh sekarang jam 8 malam. Oh, healthy dong. Bagus. Bagus kan? Bagus. Jam 8 malam gue tidur, jam 2 tuh gue udah bangun. Tahajud. Dan tahajud tuh bener. Kenapa lo? Gua niatnya punchline tadi gua niat. Lu kenapa? Orang-orang kayak begini tuh jadi akhirnya gak berniat lagi. Benar, membuat orang terputus dari kebaikan. Iya, gue benar. tuh belum selesai cerita. Jadi gue dapet dosa nih. Iya. Gue belum selesai cerita. Silakan. Mau cerita. Nah ini gue juga mau cerita. Jadi kan sebenarnya kan gue tuh punya banyak kelemahan. Satu tuh gue disleksia. Dua kadang-kadang gue nih mau jujur aja. Gue tuh agak malas ke masjid.
Karena rame. Iya. Iya sih. Kalau masjidnya di situ rame tuh. Rame. Aku tahu masjidnya tuh. Rame, wah ntar udah pernah gitu yang ada foto-foto dan sebagainya. Benar, lebih lama daripada sholatnya. Lama daripada sholatnya. Dan gue tuh kan akhirnya sendiri ya di rumah ya. Jadi gue tuh kan nggak terlalu ngerti ya, nggak terlalu ngerti. Jadi gue tuh kalau pagi-pagi tahajud itu sebenarnya nggak tiap hari. Gue harus jujur nggak tiap hari. Tapi beberapa kali sambil nonton YouTube. Caranya gimana Iya. gitu? Jadi gue taruh di depan. Gitu. Jadi karena menurut gue gini, karena gue nggak ngerti bahasanya, gue juga belum bisa dan sebagainya. Menurut gue ada sebuah perilaku sakralnya yang gue ambil sama yang namanya kalau berdoa, menurut gue yang penting nyampainya ke atas. Betul. Gitu. Jadi gue lakukan. Nape lu? Udah diem, sumpah, udah diem. Kalau kayaknya Berkomunikasi mukanya. Tapi bang bener, maksudnya berarti kan YouTube yang ditonton adalah cara-cara doanya. ya nggak cara doanya, pokoknya semua yang dia lakukan gue lakukan. Iya, itu Gua semua. dengerin, Ya. dan sebagainya. Iya. Itu kan cara belajar yang sebenarnya boleh dong, Tat? Iya, boleh. Kita misalnya sholat, tapi misalnya kita doanya belum hafal, caranya belum hafal, sambil Nonton. kita tiru yang ada di YouTube boleh dong? Bisa. Iya. Emang boleh. Ya saya salut. Tapi kalau lu nanya gue kan kayak salah. Emang boleh. Pastiin. Lu ngapain nanya? Enggak, tapi lu caranya boleh kan? Stan? Boleh kan? Ini Lu berharap membantu, dijawab. maksudnya membantu Orang dia diem menjustifikasi. aja kok. Orang dia tadi udah diem kok. Iya, gue diem. Dia malah bagus Iya, begitu. bagus. Boleh kan? Boleh kan? Iya. Salah mulu nih punya channel nih jadinya ya. Tapi terus setelah doa ke atas terus Nah, oke, nih lanjut ya. Iya. Lanjut ya. Terus gue nge-gym. Oke, jam 2 malam. Jam ya enggak udah jam 4-an dong berarti. Ah. Nah, kadang-kadang nge-gym dulu tuh. Oke. Tergantung gue bangunnya jam berapa nih. Ah. Pokoknya either way lah gitu lah. Gue nge-gym jam 4, udah jam 4. Nah, terus gue nungguin gue renang. Ya. Nah, renang itu kan kalau dingin pagi-pagi dingin banget kan. Ya. Jadi gue nungguin matahari udah mulai keluar tuh. Oke. Jam 9 tuh. Nah, terus gue renang nih. Nah, gue renang karena itu tiap hari gue lakukan. Tiap hari. Tiap hari gue lakukan. Jadi hitamnya gara-gara itu. Nah, gue sering renang itu karena capek gitu. Terus gua Ketiduran. tiduran. Itu bukan tanning namanya itu. Jadi gue kalau mau lihat gue buka baju nih hitam di depan doang. Karena telentang. Karena terlentang. Untung bukan kecoa Anda. Mati. Coba balik lagi mati. Iya. Dan itu berkali-kali. Heeh. Terus akhirnya makin lama makin hitam. Tapi belakangnya putih. Belakangnya putih. Jadi kayak setengah pribumi. Setengah pribumi. Full, Iya. setengah-setengah. Setengah-setengah. Iya, benar. Udah gitu entah gimana muka tuh lebih color tone-nya tuh lebih kencang dibandingkan badan. Nah, sampai gue pelajari ternyata Iya, soalnya tangannya putih tuh Mas itu. sebenarnya ini udah lebih hitam dibandingin ini kadar melamin muka tuh lebih cepat ternyata. Iya. 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 Jadi wah ya udah. Jadi saya lagi sekarang mau suntik glutathione Supaya jadi putih. supaya hitam tapi kilap. Kirain mau di bleaching ya, ternyata mau dihitamin lagi. Tapi bukannya kalau memang sudah dasarnya putih tinggal 3 bulan gak keluar Iya. jadi putih. Iya sih. Jadi lebih ada- cepat sebenarnya recovery-nya. Ya nggak usah renangnya nggak usah pas jam gitu aja. Tapi itu bayangin ya, jam 2 udah bangun sampai jam 6 aktivitas. Iya. Terus abis itu tidur. Enggak. Ya tidur nanti jam 8 malam lagi. Jam 8 malam udah. Oh, itu Rasul banget tuh. Wow. Nggak usah wow. Nggak usah wow. Nah ini loh. Buat tiap mau muji doi inputnya beda loh. Buat tiap mau muji doi beda loh inputnya loh. Ya lu nggak memuji. Perasaan gua kalau orang makin tua kan makin lama ya tidurnya harusnya ya. Maksudnya makin malam kan tidurnya kan. Iya enggak, gue nggak bisa. Udah jam pokoknya jam 8 gue udah hilang aja tuh. Anyway ini podcastnya siapa sih? Ini Saya ini Bapak ini nih. Tadi ini. Om Ded mau curhat dulu nggak apa-apa, kita kasih waktu kan. Iya. Jadi gini Om Ded, Ya. kan kalau channel saya itu kan suka membahas isu-isu dunia, kadang Boleh, juga boleh. nasional juga kan. Nah di sini saya pengen tahu nih sudut pandang Om Ded Oh, boleh. tentang kasus-kasus yang Boleh, mungkin sedang terjadi boleh, gitu. boleh. Apa? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Langsung sensor ya. Boleh. Memang buat emosi dia. Boleh. Ya mungkin kita mulai dari yang
personal Om Ded dulu nih. Oh, masuk nih ya. Iya. Yang mana? Personalnya banyak soalnya. MBG. MBG kan bergizi gratis. Iya. Sekarang sikap Om Ded ke MBG ini gimana? Kalau sikap gue masih pro. Tetap pro. Masih pro karena kan ini ada yang keracunan. Iya. Oke, Iya. itu udah jelas kesalahan. Ya. Tapi kalau kita lihat yang bahagia banget, yang terus makanannya dikumpulin, ada yang buat orang tuanya, ada yang buat apanya dan sebagainya, itu kan positifnya. Nah, kalau gue boleh protes, cuman kan MBG sebenarnya bukan ranah saya memprotesnya gitu ya. Tapi kalau gue boleh protes sebenarnya gini, sebenarnya harusnya diberikannya ke tempat-tempat tertentu menurut gue. Bukan semua sekolah. Iya, karena keracunan tuh satu sisi. Ya. Oke, gini. Ini gue ngomong ini bisa bahaya sebenarnya. Keracunan ini satu sisi. Bahaya. Satu sisi dalam pengertian gini, kita nggak tahu loh keracunannya kenapa. Iya. Oke. Oke ya. Bisa keracunan benar-benar karena kebodohan yang masak, kebodohan itu, atau bisa keracunan gara-gara gua nggak tahu. Bisa. Jadi itu gampang banget untuk dimainin. Iya. Ya, Benar. itu dulu kita setuju di situnya. Betul. Kebaikan yang terjadi ada. Nah, tapi ada satu menurut gua kelengahan. Anak-anak orang kaya dikasih MBG. Jadi mainan. Jadi akhirnya apa ini makanan Ya, kayak begini nih? kipas. Ya, apa ini kayak begini? Itu kita kan sebenarnya. Jadi anak saya termasuk yang dapat BG tiap hari suka ngirim ke Ustaz. Dia kirimin dong. Masa gini suka gitu. Nah iya karena dia mampu. Dia mampu. Benar. Jadi kan menurut gua salah nih. Iya, benar. Tidak tepat peruntukannya. Peruntukannya akhirnya bukan harusnya dilihat mampu nggak mampunya gitu. Kalau ini untuk orang nggak mampu, menurut gua ya. Iya. Ini life changing bro. Iya. Untuk yang nggak mampu. Iya. Gua kan pernah cerita dulu. Gua tuh ngalamin keluarga gua susah makan telur pak. Telur itu dibagi 4. Iya. Gua bagi 8. Nah, bagi 4. Bayangin kalau dapat MBG, happy-nya kayak apa? Cuman kalau hari ini gua dapat MBG, ya belum tentu gua makan. Iya. Iya. Tadi untuk kipas tadi. Iya. Iya. Tapi emang sebenarnya ini kalau kita objektif ya. Iya. Setelah kasus keracunan itu dari yang saya lihat di anak saya nih, Betul. emang improve Oh. cara menu. Oh. Jadi kalau di sekolah anak gua tuh Om, MBG-nya tuh kalau nggak habis harus bawa pulang. Jadi pokoknya balikin tray-nya tuh harus dalam keadaan kosong. Iya. Oke. Jadi anak-anak tuh harus bawa kotak bekal sendiri. Kalau lu nggak habis di sekolah, bawa pulang. Oh, jadi traynya udah bersih. Iya. nih. Jadi kan kekontrol kan. Nah, emang di masa-masa keracunan itu, ketika dibawa pulang, dia bawa ayam tuh lendir terus bau. Oke. Sampai instruksi ke Pada anak saat saya. waktu keracunan. Oke. Pokoknya MBG jangan dimakan. Semua bawa pulang. Iya. Lu bawa bekal sendiri aja udah lu. Begitu kan. Tapi setelah keracunan itu emang improve. Secara kualitas makanan nih membaik nih. Oh berarti emang kasus itu tuh jadi perhatian khusus kan. Diperhatikan. Emang harus diakui ada improvasi. Dan benar kata Om Ded, buat yang tidak mampu ini jadi kayak berkah buat mereka ya. Karena dilihat dari video-video yang di sekolah juga kan kita tahu lah anak-anak mana yang secara ekonomi kurang kan. Mereka memang lahap Om. Ya itu. Mereka memang lahap. Jadi ada anak gue nih MBG dia gini aja. Sebelahnya tuh Jadi harusnya kan bisa kayak subsidi silang gak sih? Iya. Jadi Betul. akhirnya uang yang dikeluarkan tuh bisa 2 kali lipat harusnya. benar. Jadi yang ketolong lebih banyak Betul. lah gitu. Sebenarnya sama masalah ini sih. Kalau MBG itu kan dia dimasak di satu tempat terus kan disebar kan. Iya. Akhirnya kan mungkin karena banyak masaknya dari subuh. Iya. Sedangkan kan ada beberapa menu yang sebenarnya tidak Yang harusnya cocok nggak bisa di- masak dari subuh kan? Iya. Jadi basi Betul. kalau masak dari subuh kan. Masalahnya itu sih. Kayak bayam bergizi, tapi kalau udah lewat 15 menit nggak Iya. bergizi. Iya, benar. Kalau di Cina kan ada kantinnya kan ya sekolah ya. Jadi yang disupport Jadi kantin sekolah. itu juga Iya. bisa dilakukan itu. Nah, iya kenapa kita nggak gitu ya? Maksudnya jadi kantin masing-masing sekolah Ya kan, kan jadi Departemen Pertahanan. mungkin tahu ada. Nah, kalau menurut Om Ded, menurut beliau aja ya, deh. Kan masing-masing sekolah punya kantin. Kayaknya Kenapa nggak kita semua sekolah dia punya kantin. Iya. Dan kayaknya nggak bisa, nggak tahu ya. Gua ngomong gini takut salah ya. Gua nggak paham sama Iya. sekali. Mungkin juga dengan harga price-nya dan sebagainya, gua nggak paham. Kalau itu gua nggak bisa ngomong karena belas gue nggak pelajarin dan Iya. gua nggak paham. Tapi yang gua lagi mau bahas adalah, tapi kalau bayam dikalengin kok awet ya, Bang? Nah, itu berarti mungkin gizinya udah nggak ada kali. Bayam dikalahin Popeye doang. Iya kan kayaknya kan. Iya, bayam Tapi itu dikali. bagus tuh, ide bagus. Maksudnya
kenapa nggak kembangin UMKM yang ada di sekolah supaya mereka bisa. Karena contohnya sudah ada di Cina kan ya. Cina itu kalau nggak salah satu sekolah bisa support berapa ya, ribuan MBG. Jadi karena pemerintah yang langsung support kepada dapur sekolah. Jadi yang dikasih uang dapur sekolah. Mereka yang support. Dan juga bagus karena siswa-siswa mau kaya mau miskin belajar untuk ini makanan yang harus mereka dapetin di sekolah kan. Gitu. Cina oke. Saya tuh sebelum MBG dibikin di sini saya sempat riset beberapa MBG tuh salah satunya Amerika. Kalau di Amerika ternyata yang diuntungin adalah perusahaan-perusahaan gede dari makan gratis di sekolah di sana. Langsung ke mereka ya. Nah, ini agak lebih busuk sih sebenarnya. Jadi kan di Amerika tuh kan nilai gizi semua harus jelas kan. Terus tapi jadi kayak di split gitu sama mereka. Kayak misalnya nih harus ada tomat. Pada akhirnya diganti saus tomat. Padahal kan beda. Nah, saus tomat ya ngambilnya kan ke pabrikan-pabrikan besar kan. Akhirnya yang diuntungkan malah pihak-pihak yang sebenarnya udah nggak butuh itu, malah menambah kekayaan mereka, kapitalis lagi, oligarki lagi. Ya, tapi kayaknya hampir di semua negara ada kayak gitunya nggak sih ya? Pasti ada. Makin besar proyek, makin besar biasanya kemungkinan untuk bocornya. Iya pasti. Nggak tahu kalau Cina, katanya Cina juga sebenarnya begitu juga, cuman lebih kecil, lebih tipis, lebih apa katanya gitu sih. Tapi ya sebenarnya kalau emang ke rakyatnya mereka mendapat manfaat, yang gitu-gitu masih termaafkan sih ya. Karena bagaimanapun pasti ada kan. Iya, makanya yang tadi gue bilang bahwa sebenarnya mudah-mudahan dibenahinya adalah ke tempat-tempat anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Iya, dicek dulu ya sebenarnya seperti apa. Karena jujur aja, waktu itu gue sempat emosi marah-marah dan sebagainya. Karena gue ngerasain gue dulu makan susah. Iya. Gue makan susah gitu. Kenapa gue waktu itu sempat bilang, ya ngapain komplain sih? Lah, gue sempat makan telur dibagi 4 loh. Coba kalau zaman itu gue ada MBG tuh happy banget gitu loh. Kalau aku melihat bukan dari segi itu sih attitude sebenarnya. Om marah karena attitude-nya kan? Iya. Bukan karena makanan gratisnya. Bukan karena makanan gratis. Karena attitude itu tidak terkait orang miskin atau orang kaya. Iya sih. Karena attitude itu ya kalau buruk ya tetap buruk kan sebenarnya. Iya, aku juga paham sih seperti apa. Kan makanya aku bilang ketika aku nyeritain makanan bergizi gratis itu, aku dengar video orang ngomong ini, "Wo, mana wo makanannya wo?" Nah, itu anak SMP. Masa begitu gitu loh. Menurutku itu attitude-nya itu anak SMP. Itu kan biar gimana pun kan lu mau suka nggak suka kan. Betul. Ya iyalah gitu, nggak gitu juga. Artinya pendidikan itu kan sebenarnya intinya. Mereka dikasih makan gratis supaya bisa belajar. Betul. Betul. Atau gue punya ide gimana? Sekarang misalnya nih kalau udah terlanjur gitu, misalnya teman-teman yang kemampuannya lebih juga dapat MBG, tapi kan idenya dia adalah kan dikasih tempat box kan suruh bawa kan. Ya udah. Kalau dia memang nggak suka, kumpulin, taruh kresek, kasih orang. Itu yang salah kok. Emang iya kita bawa pulang, nanti misalnya ada cek kan kayak di rumah kan ada ART gitu-gitu kan dikasih. Tapi kita pastiin dulu layak makan ya. Kalau yang berhenti kemarin mah enggak. Keracunan ya. Jangan sampai keracunan. Kita kasih orang lain aja yang memang membutuhkan gitu kan. Cuma jadi mengajarkan juga gitu. Akan lebih baik kalau emang ada kampanye situ ya. Kan kita nggak tahu berapa orang yang sadar untuk melakukan itu kan. Bagus nih mungkin di kampanye kalau Anda nggak suka dan Anda mampu, ya udah ambil kasih orang. Karena di dalam Islam sesederhana ada jangan menghina makanan. Nah itu. Kalau misalnya kamu nggak suka, ya kamu kasih pada orang lain. Kalau kamu nggak suka dan kamu nggak makan, lebih bagus daripada kamu menghina makanan. Kan menghina makanan yang problematis nih. Iya benar. Artinya gini, kalau dalam tataran siswa ya, dia nggak boleh menghina apapun di depan dia soal makanan. Karena Islam kan sangat menghormati makanan. Kalau dalam tahapan kebijakan, kritik yang kayak tadi, harusnya tepat guna dan segala macam. Itu sih sebagai wilayahnya. Dan tapi sayangnya beberapa udah yang menghina makanannya. Mungkin buat dia nggak enak ya atau nggak ini, tapi buat orang yang bener. Kalau kita kan dilarang banget ya menghina makanan ya. Artinya kalau kita dapat sesuatu walaupun kita nggak suka, ya kita bilang aja aku nggak mau makan. Tapi kita nggak bilang apa ini. Nah, itu yang nggak boleh. Akhlaknya atau attitude-nya sih sebenarnya yang problematis. Nah, itulah butuh orang-orang lebih banyak seperti Ustadz yang kalau ngomong bisa kayak begini, jadi nggak diomelin. itu sebenarnya di dalam hatiku misuh. gitu. Menurut gue ya. Iya. Tapi masuk sih itu. Jangan di cancel tapi diperbaiki intinya kan itu kan. Karena yang harus diperbaiki juga daripada kita adalah yang kita benci itu bukan orangnya, tapi kesalahan yang dia perbuat. Kan ya. Artinya jangan sampai juga ada orang yang sudah nggak suka sama misalnya nggak suka sama seseorang, semua programnya jadi salah. Itu jangan juga gitu. Tapi itu memang begitu. Manusiawi ya. Jadi kayak halo efek aja gitu.
intinya kan. Betul. Artinya tapi ada orang yang sudah suka seseorang, akhirnya dia nggak mengkritik orang tersebut. Oh iya. Makanya dalam kasus itu kita barusan tadi bilang, menurutku respon yang terjadi pada selebriti yang kena kasus narkoba, ya onat lah ya. Iya, karena udah. Iya, kita maksudnya ngomong iya kan nggak ngerti ya. Kita tahu diperjelas. Oke. Nah, menurutku Om Ded menanggapinya itu menurutku yang paling bagus sih menurutku. Artinya memberikan porsi pada pertemanan, memberikan porsi pada bahwa dia adalah part of us gitu kan. Maksudnya bukan orang yang harus kita jauhi juga karena orangnya, tapi memberikan porsi juga bahwa ini jangan sampai terjadi lagi. Iya. Apa bahasanya kemarin? Pewajaran tuh apa bahasa? Enabling. Iya, bahasanya Om Ded kan enabling. Jangan sampai kita enabling orang untuk melakukan kesalahan itu. Betul. Nah, menurutku sih itu fair sih. Kalau benci jangan terlalu benci, kalau suka jangan terlalu suka. Karena kalau mau jujur sedih gue. Iya. Maksudnya kan ada orang membandingkan, lah kok lu nggak marah-marah kayak Amar Zoni dan sebagainya. Sorry itu saya nih hal yang berbeda. Satu gue nggak kenal Amar Zoni. Betul. Dua, Amar Zoni itu udah bolak-balik ya kan. Beda kasus nih. Beda kasus gitu loh. Nah ini yang gua kenal, gua nggak nyangka, gua nggak tahu, tiba-tiba kena, ya gua marah. Iya. Gitu. Kalau gua nggak marah, gua nggak sayang dong. Benar. Artinya enabling tadi kan. Nah menurutku ini yang belum banyak orang tahu kan. Yang orang tahu sekarang adalah kalau dia nggak suka, dia harus nggak suka pada semuanya. Betul. Itu betul. Kalau dia suka, berarti dia harus suka semuanya. Padahal enggak juga. Dan gitu, ketika orangnya salah jadi cenderung di defend. Benar. Betul. Iya. Itu problemnya. Dan kalau ada orang yang sudah dia nggak suka, semua yang benar juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi seolah-olah kalau ada 1000 kebaikan, dia cuma melakukan satu kesalahan, ya dinegasikan juga. Gitu. Iya. Itu problemnya sih Indonesia. Tapi di balik kemarahan itu pusing mikirin login juga berarti. Wah udah deket nih Ramadan kan udah deket ya. Kita aja udah mikir syuting kapan tuh. Iya kita di Escape udah mikir syuting. Dan ini kan susahnya kan harus ada yang berarti yang bukan muslim kan. Betul. Dan kemarin sempat bercanda juga sama Habib Jafar. Bib nih dua-duanya kena Bib. Jangan-jangan lu nih Bib. Terus Habib Jafar bercanda. Enggak deh, ini kan ada di close the door. Jelas lu cepunya kan. Iya benar juga ya berarti ya. Iya. Tapi ya maksudnya sudah ada calon pengganti ya. Kita reworks lagi dan mungkin kan gue juga nggak bisa menghilangkan Onat dari gini lah. Kalau gue mau bicaranya gini, oke lah Onat melakukan kesalahan yang memang nggak bisa dimaafin, itu sebuah kesalahan. Tapi gue harus ingat juga bahwa login itu acara yang mungkin bisa ngerubah orang juga pada saat Onat ada di sana. Ya, gitu. Banyak pengaruhnya. Jadi ya kita nggak bisa ngelupain itu dan nggak bisa tiba-tiba udah ganti aja Onat dan sebagainya. Tapi menurut gue tetap harus ada konsekuensi yang terjadi. Gitu. Dan pengertian kan nggak mungkin juga nih tiba-tiba, nanti keluar tiba-tiba login lagi dulu. Agak sulit untuk kita mengambil keputusan itu. Jadi harus ada pembelajaran dulu. Ya, yang penting orang yang nonton itu dapat yang terbaik daripada acara login. Betul. Dapat pelajaran termasuk pelajaran onatnya. Ya, tanpa mengesampingkan onatnya. Betul. Gitu. Luar biasa. Mantap Il. Sangat kebapakan sekarang nih. Ya, mungkin gara-gara bangun jam 2 tadi. Iya, emang udah bapak-bapak. Tapi kalau ngomong kebapaan emang saya tuh ini suka apa ya? Kagum sama pola ini parentingnya kadang. Gimana? Ada beberapa kayak misalnya Om Ded zaman dulu banget ngajarin kalau orang ada bad words, ada ngomong kasar, Aska harus gimana? Kalau enggak, Aska masih kecil loh gitu kalau nggak salah. Gue bilang gini, Aska kalau ngomong kasar, apalagi dia kan bahasanya mesti Inggris, lu ngomong kasar dan sebagainya, depan gue nggak apa-apa. Oh gitu, malah nggak apa-apa depan bapaknya nggak apa-apa. Depan gue nggak apa-apa, karena gue tahu tujuan lu bercanda. Oke. Tapi kalau ada orang atau ada tamu dan lu begitu, artinya lu nggak menghargai gue. Oh. Gitu. Itu dan betul. Itu satu, itu kalau lu sampai kayak gitu gue tampar lu, gue bilang. Terus juga gue ngajarin bahwa itu sampai detik ini itu bukan hanya ke Aska, ke Nada ya, apalagi Nada kan baru ya. Gitu ya. Jadi gue ngajarin contoh satu paling sederhana adalah yang paling lucu ini sampai detik ini juga masih sering kesalahan tuh di kantor. Gue tuh paling nggak suka kalau misalnya anak gue datang, Aska datang, terus pegawai gue berdiri ngasih kursi. Diutamain. Nah, itu gue marah sekali. Dan gue marahnya bukan sama Askanya doang, gue marahnya sama pegawai juga. Dan Askanya sih udah tahu, Nada juga udah tahu begitu dikasih kursi pasti Askanya no, nggak mau.
karena dia udah tahu gue nggak suka. Gue paling marah kalau tiba-tiba ada asisten gue bawain tas mereka. Gitu. Karena konteks gue selalu mengatakan bahwa inget ya, ketika orang ini ngasih lu kursi, ketika orang ini bawain tas lu, itu gara-gara dia ngeliat gue bukan liat lu. Benar. Kalau bukan gue, nggak mungkin gitu. Benar. Jadi respectnya lu dapat gara-gara gue, bukan gara-gara lu dapat respectnya. Kecuali satu saat lu bisa bayar pegawai lu sendiri, lu bisa ini sendiri, silahkan. Kalau gue jalan tiba-tiba asisten gue bawain tas gue, jangan kan bawain tas gue, tas lebih berat lagi gue kasihin ke dia. Betul. Tapi respect yang gue dapat beda dengan respect yang lu dapat. Betul. Dan jangan sampai itu kejadian itu. Gitu. Dan berarti saya memutuskan dan menyimpulkan tidak cocok jadi presiden. Kenapa jadi bahaya? Stand up komik Indonesia. Channel saya ini. Stand up komik Indonesia. Komik Indonesia. Tidak cocok memang. Tapi gini, kalau aku ngelihat ya. Kalau yang terjadi sebaliknya itu justru bagus. Jadi gini ya, ada seorang bapak yang dihormatin karena anaknya. Oh iya, malah bagus. Itu luar ya, itu harapan gua. Betul. Itu juga harapan. Jadi contoh kita punya, kita jadi seorang anak yang orang tua kita dihormatin karena gara-gara pencapaian kita. Gitu itu harapan gua. Dia pasti bangga. Dan gua selalu ngomong sama Aska, maksudnya gini, Aska kamu harus tahu juga, satu-satunya orang di dunia ini yang happy, lu lebih berhasil dibandingkan gue, cuman gue. Orang tua. Cuma orang tua. Nggak mungkin lah. Kita bangga orang lain lebih sukses dibandingkan kita tuh. Betul. Kayak kucing lah gitu. Betul. Kita yang tulus ya cuma orang tua gitu. Dan gue nggak akan selamanya lo ada di sini. Nggak selamanya lo bisa bimbing lo gitu. Iya. Ada. Gue tadi baru baca ada satu posting. Dia bilang gini, kalau kamu umur 10 tahun kamu bilang kamu sayang sama mamamu, bapakmu. 20 tahun dia bilang kamu nggak ngerti. 30 tahun aku pengen cepat pergi dari rumah. 40 tahun dia udah mulai mikir mungkin makku bener. Iya. Iya pernah lihat. Umur 50 tahun dia bilang pengen ngabisin waktu sama orang tuanya. 60 tahun kalau aja lebih banyak sama orang. Iya, kalau aja kemarin lebih banyak ngabisin waktu. Tapi dari yang Om Ded yang ngomong kasar segala macam, saya anak saya penerapannya adalah saya harus bilang gini, karena kan kita kan kalau lagi bareng teman kan kali keluar aja kan bad word kan namanya. Iya benar. Terus misalnya ada dia, takutnya dia nyontoh, yang saya bilang ke anak saya adalah ngomong bad word itu baru boleh kalau udah bisa bertanggung jawab. Saya bilang gitu. Dia langsung mau bertanggung jawab. Selama lu bisa bertanggung jawab, itu belum boleh. Apa dia umur berapa bertanggung jawab dia gitu? Berapa ya? 20 lah. Gara-gara mau ngomong bad word. 20 lah kata dia. Terus dia kayak karena kalau masih kecil nggak boleh, belum bisa bertanggung jawab kan. Ntar kalau ada apa-apa orang tersinggung siapa yang ngadepin? Orang tuanya, bukan kamu sendiri gitu. Akhirnya dia terapkan sampai sekarang. Bener-bener dia nggak pernah ngomong bad word, tapi suka gini nih. Misalnya saya pernah nih kelepasan ya sama dia nih, yang lagi di mobil, ada orang lawan arah, buka. Saya yakin. Lupa anjir bareng anak lagi. Terus dia anak nanya gini. Tadi itu ngomong apa? Itu kan bad word kan apa sih? Tolol. Oh, itu bad word baru tuh kata dia. Jadi dia catet tuh. Tapi nggak pernah dia pakai. Bener-bener sampai pernah sekali dia kesal, dia ngomong gini. I want to say bad words but I cannot say bad words. Saking dia kesal jadi kayak, aduh, gue tuh harusnya mau maki nih, tapi gue nggak bisa. Sampai sekarang sih masih berlaku itu. Kayak gayanya Ahmad Dhani dong harusnya. Kenapa tuh? Pengen gue bilang sialan tapi nggak boleh. Iya, jadi emang. Gue tuh kagum mau pola-pola parentingnya Om Ded karena logis maksudnya gitu buat diterapkan tuh. Itu belajar dari mana Om? Apa emang dipikirin sendiri? Apa dulu pernah bilang bad words nggak di depan? Atau iya? Gue nggak pernah bilang bad words di depan orang tua. Orang tua gue keras soalnya. Ya sih kita digampar sih dulu. Iya, digampar sih dulu. Kakek gue keras banget. Zaman sekarang kan beda ya. Iya, betul. Zaman itu kan lu ngomong bad words ya, melayang itu. Oh iya. Iyalah semua. Minimal Gasper. Ya Gasper iya. Itu zaman semua benda di sekolah tuh punya sayap. Iya benar.
Penggaris panjang tau nggak? Oh iya. Patah di sini. Patah. Iya. Pernah ditusuk jangka nggak? Pernah. Sama dong. Pernah ya. Tusuk jangka. Tusuk jangka itu bayangin tusuk jangka. Lu tahu nggak tusuk jangka? Gue tanya. Jangka atau jangka? Jangka yang buat muterin. Iya itu ada jarumnya. Iya ada jarum. Gitu tuh. Ini jambang ditarik nih. Oh iya. Dikasih ini minyak angin. Iya. Sampai nggak bisa buka mata. Iya. Aku bayangin kalau sekarang udah masuk polisi. Masuk polisi semua. Itu Om. Gimana Om ngeliat kan sekarang kayak kemarin tuh ada yang ngerokok digampar. Terus barusan ini ada lagi. Ada yang kabur kan? Kabur. Ininya hancur gitu. Iya. Betul. Terus kan sekarang kan jadi gurunya yang kayak akhirnya guru nggak bisa mendidik secara total karena takut dihantam orang tua si murid kan. Om ngeliat itu gimana? Itu saya sempat bahas sama Ustadz Felix. Akhirnya kalau nggak salah guru tuh akhirnya gini, guru tuh ending-endingnya hanya memberikan materi, ilmu ya materi, transfer ilmu. Of knowledge, bukan knowledge transfer of karakter. Bukan transfer of karakter. Jadi endingnya, gue juga sulit untuk ngomong gini karena nanti kalau kita bilang, oh harusnya boleh, lalu keluar hukum, oh boleh, nah nanti tiba-tiba ada guru yang gila nih tiba-tiba berlebihan menyiksa. Benar. Jadi kalau menurut gue, ya udah nggak apa-apa kalau gurunya tidak boleh begitu, maka orang tuanya lah yang harus begitu. Orang tuanya yang harus keras. Zaman kita dulu guru dengan orang tua sih. Iya. Sekarang orang tuanya aja deh. Iya makanya. Iya. Dulu kan istilah kita guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Benar. Lalu gitu kan. Jadi kamu nurut sama guru kamu. Kalau ada apa-apa itu urusan sama guru kamu. Kan kalau sekarang kayak masalah sekolah dibawa pulang ke rumah kan. Karena gini sih Om. Aku ngerti sih kenapa orang-orang takut juga ketika guru diberikan otonomi lebih. Karena dalam kasus yang sekarang juga lagi rame pesantren. Ya. Iya kan? Itu kan kita ngelihat ketika aku pilih kata yang pas ya, secara tradisional ada pesantren-pesantren yang memberikan otoritas terhadap guru itu lebih. Seolah-olah guru itu punya sesuatu yang istimewa. Itu terjadi kan bahkan sampai pelecehan seksual. Bisa disalahgunakan. Betul. Jadi bisa disalahgunakan. Bisa disalahgunakan. Seksual. Betul. Itu kan yang ketangkep udah berapa banyak ini. Benar. Fact gitu. Jadi ini kan ujung ke ujung daripada satu kasus kan. Satu ujungnya adalah ekstremisme gurunya. Satu kasus lagi ekstremisme muridnya. Dan nggak ada yang bisa di tengah-tengah. Berarti harus ketemu di tengah Ustaz. Itu masalahnya tuh. Kalau gue mengatakan bahwa intinya adalah orang tuanya harus tahu diri. Orang tuanya harus jadi orang tua. Udah gitu aja kan, nggak semua orang tua tuh orang tua. Nggak semua orang tua deserve punya anak. Nah itu. Karena mereka sendiri nggak bisa ngajarin anaknya. Kalau aku orang tua yang cukup konvensional ya. Keras dia. Aku lumayan keras. Keras dia. Kalau tahu cerita-ceritanya, tahu gue. Aduh, melibatkan pisau ada. Aku mau sama anakku, daripada kamu dipukul orang, mendingan abi yang mukul kamu. Iya, keras. Karena setidaknya kalau aku yang mukul dia, aku bisa ngukur sampai kapan aku mukulnya. Betul. Tapi kalau dipukul orang lain, kita sakit hati. Betul. Kan gitu maksudnya. Saya kalau nampar ya ini jadi salah lagi kan kita ngomong gini kan. Tapi karena lu juga ngomong udah ya gitu ya. Aku juga pernah kok mukul anak. Kalau gua nampar anak gua dan sebagainya karena kelewatan. Tapi kan gini loh, kita nampar tuh kita kan bukan mabok pulang nampar gitu kan. Benar. Kita ada sebab. Ada satu hal yang memang ini nggak bisa dikasih tahu. Kalau dikasih tahu di debat. Betul. Anak zaman sekarang lagi kan. Betul. Jadi pakai death card gitu kan. Tabok dulu pak. Baru kasih tahu. Gua masih bapak lu. Ya, gua masih bapak lu, dengerin. Kecuali kalau gua udah mati terserah. Gitu. Atau lu keluar dari rumah ini terserah. Tapi selama gua masih bapak lu dengerin kata gua. Ada hal-hal yang harus digitukan. Nah, tapi kalau ditanya, oh berarti mukul dong, berarti mukul anak dan sebagainya. Saya bisa bela diri. Ya, emang kenapa? Satu emang kenapa? Kedua saya bilang enggak, gua nggak mukul. Loh, tadi enggak. Kalau gue mukul beneran, nggak bangun. Iya sih bener. Ayo coba. Kalau doi iya sih. Lu pukul anak lu beneran. Iya, bener. Nggak bangun. Power ya yang bener-bener. Nggak bangun. Kita tuh bukan mukul, kita tuh ngasih shock effect. Iya. Sebenarnya. Gini deh, anjing. Anjing itu kalau ngajarin anjing, itu kita tuh nggak boleh. Bahkan dulu gue belajarnya gini, anjing itu kalau dipukul, itu nggak boleh dipukul keras. Pukulnya pakai koran dilipat, dipukul supaya bunyi. Ya, suaranya itu. Suaranya. Shock tadi. Shocknya gitu. Itunya. Kalau saya pukul beneran, tidak bangun Anda. Bagus. Kalau di dalam Islam malah disempurnain lagi.
Kan ada pendidikan kata Rasulullah kan gantunglah ini cambuk. Supaya dia tahu bahwasanya kalau dia melakukan kesalahan ini ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya nih. Berarti dia harus tahu dulu ada konsekuensi. Betul. Dan kalau dia benar-benar melakukan, dicambuk benar. Nah. Tapi tentu saja dengan cambukan yang pas. Cambukan yang pas. Bukan cambukan yang membunuh tadi, yang gak bisa bangun tadi. Gak bangun kan? Iya. Kalau kita mah zaman dulu bukan dicambuk. Cambuk kita apa aja jadi cambuk di sekolah. Bener, gesper minimal. Gesper minimal. Penggaris kayu panjang tuh bisa loh. Iya. Tapi aku pikir kalau memang dulu aku nggak dipukul ya, mungkin juga aku nggak ngerti. Iya, aku nggak ngerti banyak hal. Nggak jadi gini. Dan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel itu bilang, aku bisa jadi gini karena pukulan guruku. Karena ya balik lagi, kalau gurunya ikhlas ya, gurunya yang di tengah-tengah tadi bukan mukul karena mau menyakiti atau bukan praktik otoritas untuk bisa mengambil keuntungan yang buruk gitu kan ya. Nah, pukulannya tuh pasti akan jadi pendidikan. Iya. Ya. Menurutku sih daripada dipukul orang lain kan gitu. Gue pernah begini kok. Gue pernah marah sama anak gue dan sebagainya marah. Sampai gue tampar pernah. Aska gue tampar pernah. Ya kan udah. Terus satu saat dia melakukan satu hal yang salah lagi lah gitu. Nggak gue aja ngomong bos. Ya itu lebih sakit. Wah silent treatment ya. Gue silent treatment 3 hari. Lo tau apa yang dilakukan? Ya dia minta tampar. Pukul aja ya. Dia datang duduk depan gue. Ya. Pak, gue tau gue salah. Lu pukul gue mendingan. Daripada didiemin. Ya, itu hukuman yang paling berat. Iya, lu mending pukul gue deh. Gak apa-apa deh, daripada lu diem lu mending pukul gue katanya. Dan tentu saja mereka nggak ngerti bahwa treatment laki-laki sama treatment perempuan beda. Oh iya. Beda. Itu beda lagi nih. Kalau perempuan nggak mungkin. Iya. Kalau laki-laki memang dia hidup dengan begitu. Iya, makanya ada kata-kata ya. Ini kata-kata yang menarik kalau dengar dari katanya Jordan Peterson kan. Dia bilang laki-laki itu harus bisa membunuh. Asik. Karena dia jantan. Laki-laki itu harus bisa membunuh, tapi memilih untuk tidak. Asik. Karena kalau dia tidak bisa membunuh, lebih bagus. Bukan. Kalau dia tidak mampu membunuh, dia bukan baik. Oh, kalau dia lemah. Dia lemah. Betul. Dia pengecut. Dia takut. Ya. Tapi kalau dia mampu membunuh tapi dia memilih untuk tidak, dia bijak. Ya, karena dia bisa mengkontrol sesuatu yang dia punya. Betul. Ya. Itu kalau untuk laki-laki. Iya. Gitu. Tapi bukannya itu ya, emang silent treatment tuh adalah bentuk hukuman terberat bahkan di Islam kan? Iya, bagi Allah bilang yang paling berat di hari kiamat adalah Allah nggak ngajak ngobrol. Tuh. Orang itu paling berat tuh. Udah kena belum? Kena. Gue masih shokom dan tahajud sih tadi. Oh iya makanya. Masih di situ. Gue harus tahajud nih berarti nih. Iya. Kalau orang masih dapat cobaan, berarti masih diajak ngobrol sama Allah. Itu tuh. Kalau masih dikasih cobaan, kalau udah nggak dikasih cobaan lagi, udah berat tuh. Malah harus mikir tuh kita. Kok hidup terlalu enak ya udah bertahun-tahun ya. Berarti bagi laki-laki dia harus punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan dia nggak bisa bernegosiasi. Civis pacem parabellum. Wah. Apa artinya? If you want peace, you have to get ready for war. Yeah. Oh, iya. Jadi laki-laki itu kalau mau damai dia harus siap untuk berperang. Gue setuju, gue sangat setuju. Karena kalau enggak ya lu cuma lemah doang. Betul. Iya, bukan baik ya. Betul. Bukan baik. Betul. Lemah. Itu hal yang berbeda loh. Beda. Ada beda antara walaupun ujungnya sama, tapi beda antara ahli bela diri sama orang yang lemah. Iya benar. Ujungnya sama. Dua-duanya nggak berantem, lari. Betul, iya, ahli bela diri juga lari. Alasannya. Beda alasannya. Kalau yang malas tadi karena dia nggak punya apa-apa. Kalau yang bisa berantem takut matiin orang. Menyakiti. Benar. Takut menang. Aska itu kan gila bela diri. Tiap hari dia latihan sampai detik ini tuh pagi jam 8 latihan. Gue ngeliat kemarin ke siapa bintang film itu. Udah kemana-mana dia sekarang lagi belajar capoeira, belajar apa tuh. Pesan gue cuma satu, lu jangan berantem di sekolah ya, gue bilang. Wah, mati lu berantem di sekolah mati orang. Iya, temennya mati. Benar itu. Doi udah terlatih banget kan. Udah senjata berjalan Aska hitungannya. Akhirnya dia pakai cuman buat ngebantu orang ketika dibully. Jadi ada pembulian di sekolah, dia masuk, ya dia lumpuhkan berapa orang, udah terus. Wah, ngeri ya, melumpuhkan. Iya, melumpuhkan orang. Konteksnya melumpuhkan ya, kan. Ini cacat sebagian atau cacat total. Melumpuhkan. Dilumpuhkan tuh didiamkan, disabling. Ya udah terus akhirnya malah dipanggil kepala sekolah, malah terus sama kepala sekolahnya udah tolong jagain deh anak-anak kalau misalnya ada apa-apa. Malah disuruh jadi satpam ya. Malah dikasih tanggung jawab lebih. Terus dia pulang sama gue, dia bilang gini. Sekarang gue boleh berantem di sekolah, katanya dia gitu. Sekarang sudah ada pesan sponsor dari guru kan, tolong dijaga sekolah ini kedamaiannya.
Harus dapat gaji loh itu loh. Iya. Mendingan orang-orang yang baik punya kekuatan daripada orang-orang yang baik itu tidak punya kekuatan atau lemah. Karena nggak bisa apa-apa, jadi tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya nggak bisa belain orang juga. Iya, Muslim yang kuat lebih disukai daripada Muslim yang lemah. Ini ngomong nggak bisa ngapa-ngapain nih, kan lagi ada ini nih kemarin ramai juga. Apa tuh? BLT itu kan harusnya kan untuk orang yang tidak mampu, tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan. Tapi kan ada kebijakan sekarang penerima BLT dan segala macam rumahnya di stiker. Oh iya. Tiba-tiba banyak yang menarik diri tuh. Ini rumah orang miskin. Penerima BLT. Tiba-tiba banyak yang menarik diri. Di rumah lu ada stikernya? Apa? Di rumah lu ada? Setengah miskin. Itu tuh aturan daerah atau aturan pusat sih? Kayaknya daerah deh kayaknya. Kayak daerah ya? Daerah. Kayaknya satu daerah tertentu. Satu daerah tertentu. Kayaknya daerah deh. Ternyata kan emang efektif. Iya. Jadi lebih, berarti emang sebenarnya dia kan pengen memanfaatkan doang. Betul. Kan ada yang ngomong, ya kalau Anda nggak mau rumah segede ini kenapa Anda nerima bantuan? Betul. Nah, itu kan rezeki saya, pembelaan dia gitu. Ada yang ngomong gitu. Nah itu makanya kadang-kadang kalau kita lihat dari satu sisi pemerintah daerahnya salah. Dilihat dari sisi lain emang masyarakatnya juga ngehe juga kadang-kadang sama juga gitu. Iya. Jadinya. Berarti kan emang bibit korupsi kan emang udah ada dari situ tuh. Nggak usah gitu. Zaman dulu tuh kalau orang ke sekolah mau masuk sekolah kan pergi ke gereja. Iya kan? Tuh, apa nih pergi ke gereja? Pergi ke gereja supaya dapat surat rekomendasi bahwasanya dia tidak mampu. Karena gereja itu kan punya kesaktian dalam tanda kutip. Karena berpengaruh di sekolah kan. Kan kita sekolahnya kan serius. Anda berdua kan sama backgroundnya. Kalau saya kan darah murni ya. Oh iya. Gereja. Minta surat kalau nggak mampu. Udah gitu kita datang ke sekolahnya pakai baju paling jelek yang ada, comang-camping supaya dianggap miskin. Itu orang Cina tuh dulu. Iya. Di tempatku. Rumahnya tidak dicek lagi zaman dulu. Rumahnya nggak dicek. Iya. Betul. Jadi kayak menurut gua salah dua-duanya pemerintah daerahnya kayaknya juga pusing mau ngapain. Masyarakatnya juga ada ngehe-ngehe juga. Benar. Tapi ending-endingnya menurut gua akhirnya korban-korbannya adalah orang yang lemah lagi. Benar. Itu. Orang yang lemah lagi. Ini bayangin kayak tadi balik ke MBG. Kalau MBG tiba-tiba di stop, yang sedih juga banyak loh. Iya. Jadi ending-endingnya korbannya pasti yang lemah itu yang jadi korban endingnya. Berarti kalau manajemennya kuat, sebenarnya itu bisa lebih bagus. Betul. Ya sama itu ternyata selain manajemen, rakyatnya juga banyak yang tanda kutip korupsi lah itu. Harusnya lu tidak menerima MBG, rumah lu ada mobil om. Iya, gue lihat videonya. Iya. Terus tahu menerima bantuan kan. Aku lihat kemarin kan kita belajar dari India ya. Jadi ada quotes yang bagus dari orang luar ketika mereka lihat India. Mereka bilang ini, tidak ada satu peradaban yang bisa dibangun tanpa empati. Jadi kata dia begitu. Nah orang-orang India, ini orang India ngomongin India. Iya. Jadi dia bilang kenapa India tuh susah untuk maju dalam bidang itu kebersihan dan segala. Karena empati. Karena tadi empati itu gini, gue pengen rumah gue bersih. Tapi gue juga pengen orang lain bersih. Empati itu lebih tingginya lagi adalah dalam Islam namanya ithar, mengutamakan orang lain. Bahkan ketika kita belum punya, kita pengen orang lain mendapatkan kebahagiaan. Karena itu memberikan kita kebahagiaan. Nah itu tergantung pendidikan. Berarti maksudnya gini kan, harusnya kan kalau kita pengen rumah kita bersih, jangan sampai merugikan orang lain juga. Sampahnya kita buang di tempat yang seharusnya. Jangan dibuang ke orang lain. Nah, sedangkan logika India gitu ya, kadang gue pengen bersih, udah bodo amat dengan orang lain. Betul. Dia gitu pengen kan? dia pengen agar orang mahamin dia, tapi dia nggak mau mahamin orang lain. Ini kan kebalikan empati. Nah, ini yang ngomong orang India sendiri ya. Betul, orang India sendiri. Problemnya di situ. Sedih sih kalau masyarakat seperti itu jadi sedih. Dan aku pikir kayak ini ya. Dulu kayak kita misalnya, orang Cina itu, Om dapat nggak sih kata-kata gini nih? Nenek gue selalu bilang gini, orang Cina itu salah satu yang diutamakan adalah jangan ganggu orang dan jangan diganggu orang. Entah Om diajarin nggak? Aku diajarin banget. Oh jangan ganggu orang dan jangan diganggu orang. Artinya kalau menurutku ya itu ada hadisnya lagi Om. Setelah aku belajar Islam. Ada la doror wala diror. Jangan merugikan orang atau jangan mencelakakan orang dan jangan dicelakakan oleh orang. Nah jadi orang Cina tuh takut banget kalau andaikan misalnya mereka berbuat sesuatu orang lain kena. Maka kita tuh nggak tahu kenapa ya. Kayak misalnya contoh kita mau dengerin sesuatu, kalau bisa pakai headset ya pakai headset, ya kan ya. Tapi kan kalau orang mohon maaf ya, kencang-kencang. Orang-orang kita kan kalau dia lagi suka satu lagu nih, orang harus dengar. Digedein. Bener. Ini kan nggak empati kan ya. Bener. Orang nggak ngerti tetangganya lagi ada anak yang sakit atau apalah atau nggak suka. Malah disuruh ngungsi dulu. Betul. Karena saya mau muter lagu. Betul. Bakar sampah. Itu. Aduh. Sampah masyarakat.
Nah, boleh dibakar juga. Jangan. Ini channel pendidikan. Oh iya, jangan. Iya. Kan sepulang sekolah. Iya. Berarti kalau Om ngelihat fenomena stiker itu bagaimana nih dari masyarakat sendiri? Kan tadi kan kita kan ternyata kebijakan memang harus ada di lagi kan kayak kalau lu nanya gue ya, ternyata di masyarakat juga polanya juga seperti itu. Kalau nanya gue ya, kayaknya itu ide bagus untuk dilakukan di 1 bulan pertama lah. Karena kalau bulan berikutnya gue tahu apa yang terjadi. Orang tebel muka. Iya, akhirnya apa ya? Stiker ternyata efeknya nggak sememalukan itu. Iya. Biar kalau 1 bulan pertama kan orang kaget-kaget dulu nih ya, di videoin ya, lu KW punya duit ya, lu punya duit ya, lu nggak mau kan, lu malu kan, ya udah, dicatat dah, dicatat dah gitu. Tapi lama-lama jadi nggak malu juga orang-orang sekarang ya. Ya memang, ya nggak usah ngomong gitu. Malu itu udah tidak ada harganya kalau zaman sekarang. Iya, sulit dicari orang dengan punya rasa malu tadi. Itu empati sih menurutku. Dan semua tergantung edukasi sih. Ada satu film judulnya Sacrifice. Oke. Sacrifice ini ada orang benci banget sama grup tertentu, sama imigran lah. Dia benci banget. Dia udah diajarin dari awal imigran tuh jelek ya, sama mungkin kayak orang lihat Islamofobia atau apalah kira-kira. Tapi peneliti-peneliti ini berusaha untuk membuat gimana caranya orang ini bukan hanya menghilangkan ketidaksukaannya, tapi mau berkorban untuk orang ini. Dan cara-caranya luar biasa. Semuanya sama, empati. Balik lagi empati. Dan ternyata empati itu bisa didapat dengan cara apa? Ngajak ngobrol, edukasi. Tapi jadi itu orang jadi ngerti. Ya. Kan kita empati ke orang lain pasti setelah kita kenal dong. Betul. Itu poin paling dasarnya tuh. Betul. Poin paling dasarnya ketika udah berteman, pasti kan jadi empati ke dia kan. Benar. Kalau nggak berteman nggak empati. Iya. Misalnya contoh kayak gini di dalam penelitiannya, mereka disuruh balik badan, nggak tahu siapa duduk di kursi balik badan terus ngajak ngobrol. Nah sudah akrab ternyata dia, ternyata imigran nih misalnya. Imigran nih gitu kan. Langsung, ternyata dia gak seburuk itu ya gitu maksudnya. Jadi tidak bisa menilai lewat mata ya? Gak bisa. Iya. Mata itu menipu dan tidak ada interaksi. Iya. Nah artinya di Indonesia menurutku sih problematikanya memang edukasi sih. Dan edukasi di kita problematikanya balik lagi adalah transfer of knowledge. Ya itu, bukan knowledge tanpa adat ya. Tanpa adab. Betul, tanpa kebijaksanaan, tanpa wisdom. Berarti sekarang kan orientasinya lebih ke pengetahuan tapi kalau kita karakternya enggak. Kalau kita lihat zaman dulu misalnya zamannya Confucius. Confucius. Ya, dulu banget tuh. Itu kan adab. Betul. Transfer of knowledge-nya kan knowledge adab. Betul. Based on adab. Betul. Based on adab. Gitu. Bukan cuma science. Bukan cuma science gitu yeah, kan. Nah kita memang udah kehilangan. Tapi menurut gue Stat ya, I think the whole social media and everything itu akhirnya menghilangkan adab. Iya, most of it ya. Menurut gua positifnya ada, tapi akhirnya semua itu tuh menghilangkan karena akhirnya kita tuh cuma ngejar dopamin, terus kita ngelihat hal-hal yang bukan. Gua punya quotes menarik, gini, kalau mau bahagia tuh gampang. Matiin sosial media. Bukan. Yang masalah adalah kita nggak mau bahagia. Kita mau lebih bahagia dari orang lain. Oke, bagus. Yang masalah lagi adalah bahwa orang lain itu biasanya terlihat lebih bahagia dibandingkan aslinya. Betul, di sosial media. Di sosial media. Jadi akhirnya kita tuh bukannya kita mau, kurang bahagia apa sih? Lu kalau masih bisa hidup pagi makan warteg. Iya. Tidur nyenyak. Itu hadis. Itu kurang apa sih lu bahagianya? Indonesia itu makanan steak 5 juta sama warteg aja kadang-kadang enakan warteg loh. Iya. Itu kurang bahagia apa? Tapi yang kita lihat adalah wah ini orang punya jet pribadi. Ini orang punya begitu. Padahal ini orang cantik, padahal cantiknya cantik AI. Betul. Filter. Akhirnya kita tuh bukan mau bahagia, kita mau bahagia lebih dari orang lain. Nah, masalahnya kalau zaman dulu orang lainnya tuh cuma tetangga. Ya. Kita nggak bisa ngelihat yang lain. Nggak bisa, bro. Orang lain dulu tuh cuman tetangga beli kulkas baru tuh. Ribut sama suami cuman gara-gara tetangga beli kulkas baru. Sekarang kan ribut sama suami bisa gara-gara tuh istrinya dia begini loh, isi begini. Istrinya tuh suaminya begini loh. Dia umurnya masih 20 tahun loh, tapi udah gini. Udah gini loh, udah sukses loh. Jadi akhirnya sukses itu dibatasin.
Sukses tuh harus nih, harus seperti harus gini. Yeah. Apalagi TikTok-core. Iya. Harus bukain pintu loh. Yeah. Kalau nggak bukain pintu begini loh. Iya. Wah, itu banyak mengakibatkan problematika rumah tangga. Iya. Banyak banget. Dan bukan hanya itu, Tat. Sekarang yang terjadi adalah, gue setuju. TikTok-core misalnya ya, ada cewek, kalau kita ngajak cewek kita bukain pintu dan sebagainya. Kalau enggak lu red flag. Kalau enggak lu coba red flag. Oke? Benar. Ya. Anggaplah gue setuju ya. Oke. Which is gue juga setuju karena menurut gue dulu diajarinnya kalau cowok ya gentle. Oke. Anggaplah gue setuju. Tapi satu saat nanti saya akan ketemu wanita. Saya bukain pintu, dia bilang gue gak bisa buka sendiri menurut lo. Gue pernah dimarahin lagi gara-gara itu. Dimarahin lagi gue dimarahin pas di Turki. Gue naik bis ya kan. Lu berdiri kan? Gue berdiri, gue duduk. Terus ada nenek-nenek lewat, datang. Gue berdiri, gue dimarahin. Dimarahin kan? Lu kira saya gak kuat berdiri? Bener. Iya. Aku dikira menghina dia. Nah, padahal kita kan gentle. Jadi kita ngikutin ini, salah ngikutin itu, salah. Betul. Ngikutin apa salah? Standar mana yang harus kita ambil? Standar mana? Sekarang manggil you aja kan, kalau di luar udah ini salah. Iya atau katanya apa namanya non-binary. Binary harus dem. Iya. Harus day, harus dem, nggak bisa. Aneh kan kalau day gitu. Itu kalau ini jujur aja nih, kalau sampai anak gua ngomong, "Pak, bekam." Otak gue aliens bos. Plural. Kalau udah day itu aliens bro. Yang datang satu orang. Yang datang satu orang. Mana D-nya? Mana D-nya gitu kan. Tapi bisa marah. Iya, tapi dia tersinggung kalau dipanggil hi. Betul. Itu problematik sih. Karena TikTok ataupun sosial media membuat dunia itu jadi comparison. Betul. Sedangkan katanya membanding-bandingkan adalah pembunuh kebahagiaan. Sekarang banding-bandingnya bukan cuma tetangga. Padahal kalau tetangga mungkin kalau dia beli mobil baru, benar dia beli mobil baru. Lah kalau di sosial media, tadi yang kedua tadi. Yang tadi kedua, belum tentu dia bahagianya beneran. Iya. Belum tentu dia bahagianya bener. Nah, aku juga gak bagi kalau aku lagi ribut sama istriku. Nah iya. Gak akan bagi aku sih sosial media kan. Terus lu naruh gitu ribut sama bini lu. Gak mungkin. Aku kan? cuma naruh sesuatu yang baik kan. Iya. Jadi orang taunya hidupnya Ustadz Felix selalu baik-baik aja. Pasti ya orang kan cenderung nunjukin yang oke-oke ke orang lain. Nah orang lain ngelihat, dia oke nih berarti oke harus gini, bahagia harus kayak gini. Dan ada penyewan-penyewan untuk flexing. Itu ya, iyalah, pacar aja sewa pacarnya sekarang bisa sewa pacar cakep, pacar bisa sewa. Zaman dulu kan LC ya. Benar. Sekarang pacar bisa sewa loh pacar. Jet pribadi tinggal foto. Bisa. Udah, jadi akhirnya kita nggak pernah akan bahagia hidup dalam kebahagiaan orang lain yang palsu semua. Tadi bagus tadi. Orang tuh kenapa tidak bahagia? Sebenarnya dia bukan tidak bahagia, tapi tidak mau bahagia. Tidak mau bahagia. Karena selalu melibatkan kebahagiaan orang lain. Ya. Padahal bahagia kan bahagia lu sendiri. Aduh bahagia tuh. Gini deh, gue datang ke sini aja hari ini, gue jujur aja gue bahagia. Apalagi saya. Enggak dong, gila. Om Ded datang ke sini maksudnya. Gue bahagia loh. Ini jujur ya, gue datang sini, gue kenal Ustadz Felix udah berapa kali, kenal lu dan sebagainya, kita ngobrol dan sebagainya. Ini happiness gak sih? Iya. Ini kan happiness gitu loh maksudnya. Semudah itu loh. Betul. Happy itu mudah banget loh. Kalau mau dimaknai. Kalau kita bahagia di sini ya bahagia aja. Tapi ya, akhir-akhirnya jadi susah karena orang meng-compare dengan orang lain. Dan is always nih. Kemarin tuh gue marah banget gara-gara media. Yang masalah Vidi sakit. Lihat tuh. Gue marah banget. Gue itu, gue itu bukan orang yang gampang meneteskan air mata. Oke. Gue tuh keras banget orang. Pada saat gue bikin video, gue tuh nggak sadar air mata gue netes. Dan gue nggak sadar. Gue sadarnya tuh ketika, anjir gue netes loh. Bayangin ya, ada orang sakit, Pak. Sakit loh ini. Terus ada media nyari dokter yang nggak ada hubungannya. Dijahit-jahit supaya sampai dokternya bilang ya mungkin usianya berapa bulan lagi. Iya. Dan ini dilihat sama Vidi. Yang lagi sakit. Sakit. Gue sampai sejahat apa ya lu sampai bisa kayak begitu tuh, sejahat apa? Dan kita tahu untuk apa itu dilakukan. Nah itu gitu loh. Engagement. Gimana kalau Vidi ngeliat itu dan benar-benar jadi sakit? Betul. Iya.
Dan pada saat itu kejadian dan sebagainya, gue ada di rumahnya Vidi. Waduh. Vidinya lihat itu video. Reaksinya gimana Om? Pak, drop lah Pak. Ya walaupun kita terangin ini bukan lu, ini jelas dokternya nggak ngerti apa-apa. Ya tapi at that moment seperti itu sakit. Dan Vidi, honestly speaking, gue kayaknya juga harus bicara di sini. Vidi sekarang lagi tidak bisa untuk syuting karena dia harus menjalani. Dia lagi harus dirawat lah. Dirawat lebih intensif lagi dan sebagainya. Dan lebih parahnya lagi, pada saat gue posting itu ada orang terus ngomong, susah lah kalau gitu, umurnya nggak panjang tuh, hehehe. Udah. Ada hehenya lagi. Oke, gue penasaran dong. Gue buka dong. Lu cari? Gue cari dong nih orang dong. Dan carinya gampang karena bukan second account. Bukan second account. Oke. Kalau second account saya masih bisa mikir ini orang dia sembarangan aja. Bipolar lah apalah. Kita teori minimal pengecut lah. Minimal pengecut lah. Bukan second account. Akun beneran. Profilnya adalah mental healer. Bayangin apa yang terjadi ketika orang-orang datang ke situ. Oh, dan dia jual buku. Dan ada pasiennya. Well known dong. Wah. Sakit gak? Gimana caranya orang-orang sakit bisa nyembuhin orang? Sakit. Berarti dia kan gak punya rasa tanggung jawab sama profesi itu dia tadi, nih. empati sebenarnya. Karena dia gak ngerti kan bagaimana ketika ada orang terus kemudian dengerin kayak gitu. Kalau misalnya lu mau ngomong sama temen lu sendiri gak ada masalah. Tapi kalau lu ngomong di tempat publik itu beda ceritanya. Iya, tapi saya masih nggak terima omongan Ustadz loh. Kenapa tuh? Enggak, saya masih butuh penjelasan. Kenapa? Ini kan oke yang Ustadz omongin benar. Yeah. Tapi why will someone do that too? Why? Ya. Iya sebenarnya itu sih. Aku pikir sederhana sih. Orang cuma nyari kebahagiaan dia tadi. Dia bahagia gitu dengan begitu. Percaya atau nggak percaya Om, orang tuh dengan mengeluarkan hinaan dia bahagia. Dia sakit dong Ustadz kalau begitu. Betul. Indonesia tuh negara sakit. Tapi emang betul. Gini loh, kayak misalkan ketika ada kasus orang terkenal, mereka melakukan blunder, kan pasti kan banyak yang tiba-tiba ngehujat. Saya pun kadang ngeliatnya ini orang tuh cuma butuh stress release. Jadi betul. ketika dia udah memaki nih, goblok lo misalnya gitu. Yeah. Dia tuh udah ngerasa itu sakit. nih. Itu sakit. Itu sakit. Iya, emang iya. Sakit memang. Jadi kalau aku ya, kita pernah ngobrol soal orang-orang yang komen kan ya. Kayak orang-orang bilang, ngapain lu badan kayak gitu? Gak dibawa ke akhirat juga. Kan kita bahas, untuk apa kan dia ngomong kayak gitu. Iya. Nambah badan dia jadi bagus juga enggak. Nambah Om jadi pahala juga enggak. Itu kan ya. Mendingan dia ngomong, Om kalau badannya bagus, enak dong dipakai untuk ibadah. Om jadi mikir, oh iya ya gue dikasih badan bagus untuk ibadah. Nambah positif. Ada kenapanya kan? Iya. Tapi kalau kita tanya kayak begini, kenapa? Memang kita nggak dapat kecuali untuk mereka bahagia aja. Untuk nunjukin mereka lebih bagus daripada orang lain, mereka lebih pintar daripada orang lain, atau sekedar cuma untuk menghina aja. Cuma nyampah. Nih, kadang yang sedihnya lagi nih, kayak gue pernah lihat di IG Om Ded aja. Enggak, kan banyak tuh suka ada komen-komen kan kayak kasus Om Ded kemarin. Pakai pentil apa yang nggak pakai? Apa? Yang setengah. Yang mana ada yang ngehujat nih misalnya. Saya pernah baca tuh Om di Om Ded. Dedi nih pelit orangnya gitu-gitu ada kan? Iya. Gua klik dong profilnya. Bionya Quran surat. Ya Allah. Kok bisa lu terus banyak kayak kaligrafi ibu-ibu kerudungan. Iya itu. Kok bisa lu ngomong gini kan lu belajar Islam nih. Double personality. Itu masalahnya. Tapi itu masalah besar banget loh sebenarnya. Pada akhirnya kan bangsa kita terkenal bangsa paling paling galak di sosmed kan. Tapi itu bisa juga bahwa akhirnya Islam tersebut hanya untuk topeng dia saja. Pada akhirnya seperti itu. Menurutku gini, ada yang namanya kurva pembelajaran itu loh. Ada kurva pembelajaran pertama bahwa dia tidak tahu, bahwa dia nggak tahu kan. Yang berikutnya dia tahu bahwa dia nggak tahu. Lalu dia tahu bahwa dia tahu. Itu kan ya. Lalu kemudian yang paling akhir itu adalah dia tidak tahu kalau dia tahu. Dia tidak tahu kalau dia tahu ya. Ya artinya dia sudah nganggap itu sudah biasa. Menurutku yang paling bahaya adalah ketika dia tahu bahwa dia tahu. Dia tahu, iya. Itu paling bahaya. Itu paling bahaya. Berarti niat. Betul. Karena iblis itu kan problemnya di situ tuh. Dia tahu ibadah dia, dia tahu ilmu dia. Di saat itu dia bisa merendahkan orang lain. Iya. Karena kalau dia tahu bahwa dia nggak tahu, justru dia akan belajar.
Ya, artinya Ustadz, orang-orang yang seperti itu bisa begitu kan tidak fulfill dengan dirinya sendiri loh. Benar banget. Bukan hanya tidak fulfill dengan dirinya sendiri, tapi dia perlu pembenaran kenapa dia tidak fulfill dengan dirinya sendiri. Contoh kayak gini ya, aku losers nih, aku usaha nggak jalan, aku ngapa-ngapain misalnya tidak pernah tercapai. Berarti untuk membuat aku merasa better, aku harus cari kesalahan orang lain dong. Aku ngelihat orang yang usahanya berhasil, aku bilang usahanya mungkin berhasil, tapi kayaknya dia nggak bahagia tuh. Iya, atau pakai panglaris tuh dukun. Badannya bagus, tapi kan nggak sampai akhirat. Dia pinter sih, tapi siapa tahu dia sombong. Padahal aku nggak pernah ngelihat aku sendiri punya apa. Karena kalau dia fulfill, ngapain dia komentar orang? Atau dia nyari yang di bawah dia. Dikatain juga, mampus. Cristiano Ronaldo itu nggak pernah komen tentang newbie. Ngapain dia komen tentang newbie? Karena dia udah di situ gitu maksudnya. Nggak penting lagi. Nggak penting. Dia bicara itu jadi nggak penting lagi. Betul. Tapi siapa yang paling banyak komen tentang keahlian orang? Ya, main bola. Iya, Bayang muka lagi. Bayangnya langsung muka lagi. Ya, Oke. Tapi kan paham kan maksudnya? Iya. Ya itu adalah para penonton sebenarnya. Iya, aku kan penggemar Manchester. Dan tau Manchester sekarang kan ya kacau kan sebenarnya, lagi naik terus. Itu aku ngelihat ada orang-orang orangnya sama terus yang komentar, ini orang bagus banget, mainnya keren banget, dia dewa bukan manusia. Tapi di sisi lain ketika Manchester lagi kalah, itu hujatannya ngeri banget. Menurutku cuma dumping aja sih. Artinya ya berarti engagement adalah dewa. Engagement iya, resah pada diri sendiri iya, tidak bahagia iya gitu ya. Dan menurut gue kita yang waras harus sadar bahwa itu tidak boleh mengganggu kita. Karena memang kalau kita mau ideal panjang. Kita harus jelasin pada semua orang, edukasi pada semua orang, balik lagi kayak dulu kan ya. Apa yang kamu sampaikan itu berbekas atau enggak sih sama orang? Gini Tate, ini hal yang paling lucu dan sederhana gini deh. Gue pernah beda pendapat sama Ustadz. Oke? Tentang LGBT. LGBT ya Ustadz? Iya. Sejauh apa Om merasa diri Om buzzer pemerintah atau sama sekali bukan, itu bukan buzzer? Nah sekarang gini, balik lagi.